Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kami hormati keluarga besar daripada almarhumah Ibu Muhayya binti Ujar yang sedang punya hajat, Bang Deni atau disebut juga dengan Bang Ajay. Ajay itu kalau nggak salah yang dulu beberapa waktu sebelumnya sempat viral itu ya, bukan? Oh itu Anjay. Oh itu Anjay. Ini bukan Anjay ya. Ya, kita doakan semoga biar panjang umur, sehat walafiat, dan selalu jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Para asatizah, para orang tua, para remaja Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semuanya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga dengan kesemua nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini Allah ringankan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk bisa sama-sama hadir duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja telah selesai riwayat maulidnya kita baca. Semoga dengan solawat yang kita baca, riwayat maulid Nabi yang kita baca, menjadikan sebab Allah berikan kita syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dikabarin bahwa malam hari ini adalah tasyakur milad ya. Enggak dikabarin tentang haulnya ya. Maka berbicara tentang ulang tahun ya, ulang tahun bisa diulang. Nah, ini sebutan doang ya, di masyarakat kita istilahnya ulang tahun. Jadi seakan-akan tahun itu diulang, padahal yang namanya tahun, yang namanya bulan, ataupun yang namanya waktu itu nggak pernah bisa diulang kembali ya. Di malam hari ini kita duduk begini nih, kumpul bersilaturahim ya, di majelis yang mulia. Di hadapan kita ada minuman, makanan, buah-buahan. Nah, kira-kira besok bakal begini lagi apa kagak nih? Nah, belum tentu. Bulan depan bakal begini lagi apa kagak nih? Nah, kalau jamaah paling pengen, paling maunya kalau begini lagi besok hari ya. Nah, apalagi ustadznya pengenan lagi, diundang lagi. Tapi itu belum tentu terjadi.
Ya, walaupun barangkali waktunya sama, cuman momennya kadang berbeda. Walaupun harinya, malamnya sama, cuman barangkali ya orangnya udah beda lagi yang kumpul dengan kita. Maka dalam satu kalam hikmah dikatakan lan tarji'al ayyamul lati madad. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Di situ pakai isi lam tuh, isi lam. Ya, kalau udah pakai lam itu enggak akan, ya, tidak akan sama sekali kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, itu ulang tahun. Ya. Maka saya pengen cerita pada malam hari ini. Satu ketika ada seorang raja, rajanya soleh, rajanya alim. Satu ketika bersama pasukannya melintasi sebuah taman, melintasi sebuah kebun. Ketika melintasi sebuah kebun tadi, didapati ada seorang kakek tua. Singkat cerita, ini raja menyapa kakek tua tadi. Kemudian beliau bertanya, wahai kakek, kalau boleh tahu udah berapa umur kakek? Kemudian ini kata kakek, beliau menjawab, umurku baru 17 tahun. Saya gak? Nah, kakek-kakek umurnya 17 tahun. Ditanya lagi sama ini raja, kek, yang benar ngapa? Umurnya berapa? 17 tahun kata kakek tadi. Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, kata kakek sama, umurnya baru 17 tahun. Marah ini sang raja, seakan-akan dipermainkan oleh sang kakek tadi. Ternyata sang kakek tadi punya jawaban yang begitu bagus. Beliau menjawab apa? Berpuluh-puluh tahun aku sia-siakan usiaku. Baru 17 tahun aku gunakan umurku untuk ibadah. Baru 17 tahun aku gunakan umurku untuk beramal soleh. Baru 17 tahun aku gunakan umurku untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di situ ada perbedaan antara usia dengan umur. Ya, ada perbedaan usia dengan umur. Usia itu apa? Usia itu lebih identik dengan angka, dengan nomor tuh usia. Kalau kemarin Bang Jai umurnya berapa? 27 ya. Sekarang 27. Nah, tahun kemarin Bang Jai umurnya 26. Tahun ini, malam hari ini yang sedang diperingati miladnya beliau, naik 1 tahun jadi 27. Itu usia. Ya, usia bertambah setiap tahunnya. Itu usia. Tapi kalau berbicara tentang umur sejauh mana kita sudah mengisi hidup kita dengan amal kebaikan, sejauh mana kita sudah mengisi hidup kita dengan amal-amal soleh, itu umur. Makanya umur itu ada 3 huruf: Ain, Mim, Ro, umrun. Makanya kita sering makmur, ada istilah makmur. Makmur itu satu kata dengan umur. Artinya apa? Kalau usia kita isi dengan amal soleh, kebaikan, ya, bermanfaat buat yang lainnya, maka usia kita dikatakan makmur. Nah, makanya ada hadis Nabi, Rasul bersabda, man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang pengen Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah sambung silaturahim. Ya. Maksudnya apa? Kalau orang udah menyambung silaturahim itu udah baik, udah bagus banget. Ya, kita bisa bergaul dengan satu dengan yang lainnya itu udah bagus. Orang yang sering menyambung silaturahim akan selalu dikenang, diingat-ingat orang, walaupun usianya pendek.
Ya, barangkali masih muda udah meninggal dunia, tapi karena silaturahimnya, karena bergaulnya luar biasa, karena berbuat baik dengan sahabat-sahabatnya, usianya pendek, tapi senantiasa selalu diingat-ingat, seakan-akan orangnya masih ada di tengah-tengah kita. Itu banyak orang yang begitu tuh. Ya. Orang yang udah meninggal dunia masih disebut-sebut kebaikannya, masih dikenang, masih dibicarakan, seakan-akan usianya itu panjang. Kebalikannya, saat kita nggak bisa bergaul, saat kita ini benci dengan orang lain, saat kita tidak mau bersilaturahim, ya, maksiatnya banyak, dosanya banyak, kezolimannya luar biasa. Jangankan mati, ya, jangankan mati, hidupnya aja udah orang lupain. Ya. Karena kadang-kadang kita gitu disebut si fulan, kata tuh orang, emang masih ada dia? Ya, udah lama banget gak ketemu, masih hidup dia, begitu. Ya. Ya. Kenapa? Karena kurang amal kebaikannya, karena kurang manfaat di tempat tinggalnya. Jadi seakan-akan hidupnya udah nggak dianggap lagi. Makanya ada satu peribahasa yang mengatakan wujuduhu ka'adami, keberadaannya seakan-akan dia udah nggak ada. Gitu. Itu berkahnya umur. Makanya walaupun umurnya pendek, tapi karena umurnya membawa berkah, umurnya makmur, itu seakan-akan dikenang setiap saat, setiap waktu, walaupun udah meninggal dunia. Itu umur, definisi umur. Maka satu saat Rasulullah SAW ditanya, siapa ya Rasul, orang yang paling baik, orang yang paling the best itu siapa? Kata Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jadi kalau pengen dapat predikat manusia yang terbaik, syaratnya tadi, ya, nggak cukup umurnya panjang, tapi harus ada amal perbuatannya baik, perilakunya, perbuatannya. Sebaliknya saat Rasul ditanya, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan orang yang paling buruk adalah orang usianya panjang tapi amalnya buruk. Buat apa umur panjang? Ya, sampai 50, 60 tahun kelakuan enggak ketolongan. Ya, makanya ada istilah orang tua ke lagi, makin tua makin jadi. Umurnya panjang tapi kelakuannya enggak ketolongan. Ya, kelakuannya nauzubillah min zalik. Ya. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang banyak orang sumpahin, ya, ini hati-hati nih buat para pemuda, hati-hati dalam berperilaku. Ya, tinggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Karena apa? Saat kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu cara atau ciri di antara baiknya Islam seseorang. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu saat orang itu udah meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat untuk dirinya. Saya kasih contoh nih, ya. Kita perlu tahu apa sih yang gak ada manfaat, gitu. Ya, misalnya nih, ya, ya, ada orang kita naik motor, ya, motornya motor R-King, ya, kan keras tuh knalpotnya. Nah, tahu-tahu di belakangnya ada orang nyalip, diuber, dia geber itu gas, ya, digeber itu gas. Kira-kira ada tuh ya, kira-kira manfaatnya apa tuh? Kalau udah digeber gitu terus mau apa dah? Ya. Ya kan begitu kita kadang-kadang, ya. Atau enggak mobil jalan di hadapan kita, emang dia duluin kita, kadang-kadang kita ngomel, ya, kita kata-katain itu yang punya yang di dalam mobil, gitu kan? Banyak kan tuh gitu, ya, kita omel-omelin, kita kata-katain orang yang ada dalam mobil. Kira-kira dalam mobil dengar apa enggak? Kagak dengar. Kagak dengar, terus buat apa kita ngomong-ngomongin gitu? Buang-buang energi kita. Nah, itu diantara sesuatu yang tidak ada manfaatnya padahal. Gitu. Ya.
Maka daripada itu kita isi umur kita dengan amal kebaikan, kita isi dengan amal soleh, ya, karena agar kita menjadi manusia yang terbaik, yang panjang umurnya, lagi baik perbuatannya. Gitu. Maka pemuda, ya, pemuda ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana pemimpin itu akan maju tergantung daripada pemudanya. Ya. Makanya Soekarno itu pernah berpesan, berikan kepadaku 7 orang pemuda akan kuguncangkan dunia. Kan begitu misalnya. Ya. Kenapa? Kenapa pemuda? Karena pemuda ini punya semua-muanya, tenaga, kecerdasan, ya, apalagi kekuatan dan yang lain-lain itu ada di pemuda. Ya. Masa iya Soekarno bilang berikan aku 7 kakek-kakek. Boro-boro goncangkan dunia, ya, baru dididik, baru diajar aja bisa jadi udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan gitu ya. Nggak bisa. Ini menandakan apa? Bahwa pemuda adalah tulang punggung negara, tulang punggung satu wilayah di masa yang akan datang. Ini Rasul sudah memberikan isyarat betapa pemuda ini memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan akan kami beri mereka hidayah. Disebut di situ pemuda. Berarti apa? Saat disebut pemuda di dalam Al-Qur'an itu mengindikasi bahwa pemuda memiliki peran, pemuda memiliki pengaruh yang luar biasa, baik itu di negara ataupun di agama. Kalau dari sisi agama, pernah satu saat Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan Rasul tunjuk Usama bin Zaid. Padahal ketika itu Usama bin Zaid usianya baru 17 tahun. Dalam riwayat dikatakan usianya 9 tahun. Di situ banyak senior-senior yang lebih tua, lebih sepuh daripada Usama. Ada Khalid bin Walid, ada Umar ibn Khattab, ada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya itu ada. Tapi kenapa Rasulullah memilih Usama bin Zaid menjadi panglima perang, menjadi panglima tertinggi dalam satu peperangan? Bahkan ketika itu Rasul belum terjadi perangnya, Rasul sudah meninggal dunia. Akhirnya digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mulai itu ada berita, ada informasi ganti Usama bin Zaid dengan yang lebih senior, dengan yang lebih sepuh. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, saya enggak mau, ya, mengganti orang yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Anda lihat bagaimana Rasul itu cerdasnya Rasul. Ya. Ketika dipilih Usama, Rasul nggak asal tunjuk. Ini pasti Usama udah dididik oleh Rasul, udah diberi kepercayaan oleh Rasul. Usama bin Zaid ini kan adalah anak angkatnya Rasul, didikannya langsung dari Rasul. Gitu. Makanya Rasul langsung percaya Usama bin Zaid untuk menjadi panglima tertinggi dalam perang tersebut. Bagaimana cerdasnya Rasul? Cerdasnya Rasul adalah kalau Usama bin Zaid saja sukses dalam perang tersebut, ya, Usama yang muda aja sukses dalam perang tersebut, apalagi ya yang senior, apalagi panglima-panglima yang udah sepuh, lebih jago lagi. Begitu, itu sebagai kaderisasi. Betapa Rasulullah cerdasnya begitu tuh beliau. Nah, begitupun juga dengan saat ini, di mana pemuda saat ini harus mempersiapkan. Saya tahun 2016 kemarin sampai tahun 2018, ya, saya diamanai mimpin pesantren di Bandung Barat, daerah Cisarua. Ya, Cisarua itu bukan Cisarua Puncak doang, tapi Bandung Barat itu ada Cisarua juga. Nah, saya dapat kabar, jadi donatur pesantren kita itu adalah orang BIN, Badan Intelijen Negara. Ya. Nah, informasinya apa? Di Bandung Barat itu pemuda-pemuda Syiah itu udah mulai dididik, diajarkan ilmu berperang. Ya.
Sebagai satu contoh, itu pemuda Syiah udah mulai melatih bagaimana melempar pisau. Itu kalau pisau dilempar, sasarannya tepat di jantung. Itu pemuda Syiah. Ya, ini beritanya bisa dipercaya. Itu di Bandung tuh, udah ada model-model begitu. Ya. Kalau sekarang pemuda-pemuda Islam nggak mempersiapkan dirinya, nggak mempersiapkan skill dan kemampuannya, bisa kebayang bagaimana umat Islam di beberapa tahun ke depan. Apalagi zaman lagi begini nih. Ya, lagi begini. Ya. Menteri Agama baru lagi. Ya. Menteri Agama baru. Ya. Luar biasa. Baru diangkat aja udah mulai nih Ahmadiyah. Pengen dibebasin dah nih. Nah, Syiah pengen dikasih ruang dan yang lainnya. Gitu. Hati-hati dah. Hati-hati. Maka betapa tepatnya prediksi Rasul, kalau satu urusan tidak diberikan kepada yang ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggu kehancurannya. Ya. Menteri Agama kan harusnya yang paham agama. Menteri Agama tuh harusnya yang melotok pemahamannya akan ilmu agama, yang bisa mengayomi semua agama di Indonesia, bukan mengayomi siapa yang bayar. Tuh, ya, begitu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu kita tanamkan ini di jiwa-jiwa anak muda kita. Yang paling penting adalah akidah kita. Ya, akidah kita. Paling penting, modal utama itu akidah. Kalau akidahnya udah kuat, insya Allah kesonoinnya bagus dah. Nah, sekarang kan nih tanggal berapa kemarin? 28. Ya, 2 hari 3 hari ke depan lagi ada apa dah tuh? Nah, tahun baru dah. Ya, tahun baru. Ini kadang-kadang begitu. Dengan bahasa, dengan istilah toleransi, kadang-kadang kita tertipu tuh di situ. Kadang-kadang menjadikan sebab rusaknya akidah kita, keyakinan kita karena sebab toleransi. Kita nggak paham, ya. Kita kebablasan toleransinya. Gitu. Sholawatan kayak kagak ada tempat lagi. Sholawatan ngapain di gereja? Gitu. Ya. Azan di gereja juga. Di musolanya aja azan telat mulu. Iya. Orang di mana-mana masjid sekitarnya udah pada azan, ini belum kedengeran azannya. Giliran di gereja getol banget azannya ya. Begitu. Ya. Karena apa? Karena ada yang bayar. Alhamdulillah, itu toleransi yang kebablasan. Toleransi yang benar apa? Toleransi dalam hal sosial. Tetangga kita ada umat Kristiani, pindah-pindahan rumah kita bantuin angkat barang-barang, itu sosial. Boleh toleransi model begitu. Dia lagi benerin jalan kita bantuin, itu boleh, sosial. Gitu ya. Dia pengen punya hajat, pengen berobat, nggak ada kendaraan, kita kasih pinjam, itu sosial. Boleh yang toleransi model begitu. Tapi toleransi dalam hal keyakinan, teologi, itu nggak boleh. Ya. Cukup toleransi kita di mana saat kita nggak mengganggu, nggak usilin peribadahan mereka, itu toleransi. Nggak mesti kita itu hadir di gereja, nggak mesti kita itu sholawatan di gereja. Kayak kagak ada kerjaan aja. Gitu ya. Ya. Majelis taklim, maulid dibubarin. Sama siapa itu? Ya. Dibubarin. Giliran gereja Natalan dijagain. Begitu kita. Ya. Umat Islam kayak sentimen banget. Giliran nama penganut agama lain, nah dihormatin banget. Gitu. Ada uskup. Ya. Uskup datang cium-cium banget. Alhamdulillah. Ya, akhir tahun. Ya, akhir tahun. Biasanya itu lihat, ya, dari jauh-jauh hari. Ini ada hikmahnya nih, ada hikmahnya corona, ada hikmahnya COVID. Makanya orang itu harus berhusnuzon kepada Allah, baik sangka sama Allah, bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya COVID, ya, nggak boleh kata gubernur keluar perayaan malam tahun baru, nggak boleh. Kan gitu ya. Nah, itu hikmahnya. Karena betapa banyak itu perzinahan terjadi di malam tahun baru. Sekarang nggak boleh keluar kemana-mana. Akhirnya mengurangi perzinahan.
Banyak yang rusak akidahnya, keyakinannya kepada Allah gara-gara malam tahun baru. Kalau bilang malam tahun baru dari sebulan sebelumnya tuh udah persiapan. Ya. Nah, ada yang duitnya banyak kan dikit, manggang apa? Mau kambing. Kambing guling. Ya. Duitnya kurangan dikit, ayam. Ya. Kurangan dikit jagung. Kagak ada duit, sampah dibakar. Itu malam tahun baru dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan buat malam tahun baru aja. Gitu. Akhirnya apa? Bakar-bakar begadang, subuhnya bablas. Gitu ya. Kadang-kadang kita begitu. Padahal apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat bermimpi. Ya. Rasul itu pernah berpikir bagaimana cara mengumpulkan manusia. Bagaimana ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu yang menganut, memeluk agama Islam semakin banyak. Rasul berpikir bagaimana ngumpulin manusia yang banyak begini nih gimana. Kemudian ada orang yang ngusulin, caranya gampang Rasul, naik ke tempat yang paling tinggi, kibarin bendera. Kalau orang melihat, nah itu tandanya mau kumpul di masjid. Rasul nggak setuju. Rasul nggak jawab, artinya Rasul nggak setuju. Ada lagi yang ngusulin, kalau gitu kita pakai trompet. Pakai trompet. Rasul nggak setuju. Kata Rasul apa? Innahu min amril yahud. Trompet itu adalah tradisinya bangsa Yahudi. Biasanya kita begitu tuh. Ya, pergantian tahun, uang trompet udah masuk ke gang-gang rumah kita tuh. Nawarin, trompet. Ya, kita tiup tuh. Ya. Dari berbagai macam bentuk tuh ada di trompet. Ya. Si A nyobain tiup, wah kurang keras. Datang lagi si B nyobain lagi. C nyobain lagi. Tuh, satu trompet berapa mulut yang udah masuk. Karena kita mau dibohong-bohongin kayak begitu tuh. Padahal apa? Trompet min amril yahud. Trompet itu adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, kalau gitu kita kumpulkan umat Islam dengan cara bunyikan lonceng. Rasul nggak setuju lagi. Kata Rasul, innahu min amrin nasoro. Ini lonceng itu adalah tradisinya orang-orang Nasrani. Maka kalau lagi peringatan Natal itu ada pohon apa tuh namanya? Ya pohon beringin gitu ya. Kemudian dikasih lonceng-lonceng gitu. Dingin aja kan. Ya kasih lonceng-lonceng gitu. Itu emang tradisinya mereka. Ya. Tradisinya mereka, makanya Rasul nggak menyetujui. Rasul nggak setuju dengan usulan-usulan itu. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa umat Islam jangan sampai ikut-ikutan orang Yahudi tiup-tiup trompet. Umat Islam nggak harus ngikutin orang-orang Nasrani dalam hal bunyikan lonceng. Akhirnya ada satu sahabat bermimpi diajarkan kalimat-kalimat azan. Disampaikan besok paginya kepada Rasul, ya Rasul, saya bermimpi ngumpulin manusia dengan panggilan azan. Ya, itu cara Rasul mengumpulkan manusia. Ya. Kita kadang-kadang kita ngaku cinta sama Rasul, tapi ketika panggilan azan pura-pura nggak tahu kita. Hati-hati nih, kalau ada panggilan azan, kita harusnya ngapain tuh? Nah, jawab, menyegerakan diri untuk siap-siap wudhu. Tapi kalau ada orang nggak dengar panggilan azan, ada nggak begitu? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sampai la ilaha illallah, sholat yuk. Udah azan. Nah, udah barusan. Ada nggak kamu gitu? Ada. Hati-hati. Orang kalau nggak dengar azan berarti dia udah dikencingin iblis. Dia dikencingin setan. Dalam sebuah hadis sahih dikutip dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, dikutip sebuah hadis Rasul, iza nudiya lis-shalah, kalau dikumandangkan azan untuk sholat, adbar syaitan. Setan itu lari, terbirit-birit itu setan. Walahu turat. Terbirit-biritnya setan karena panggilan azan itu sampai dia meninggalkan maaf anginnya. Kan? Tuh kalian tuh yang jawab ya. Tuh gitu ninggalin angin. Hatta la yasma'u sauta ta'zim, sampai orang kalau kena
itu anginnya setan, dia nggak dengar kalau panggilan azan. Begitu. Ya, jadi kalau ada orang nih remaja Masjid Al-Mujahidin, ya kalau besok-besok begitu, udah azan. Nah, berarti dikentut setan. Ya, dikumandangkan azan kagak datang. Gitu. Pernah tuh salah satu kampung ya, di satu kampung namanya biasanya marbot masjid itu, kira-kira biasanya namanya marbot itu yang tua apa yang muda? Nah, jujur nih ya, yang muda apa yang tua? Yang tua tuh biasanya marbot masjid. Ini udah aki-aki di masjid, ya suara juga udah kagak jelas ya. Nah, dia azan subuh, kagak ada yang datang. Ya, cuma dua, dia sama pembantunya doang. Dia yang azan, dia yang ngomong. Dia yang imam. Ya. Ceritanya ini aki-aki pengen bikin experience, dia pengen bikin apa namanya, uji coba. Aki-aki nih, ya jam 9 pagi dia azan, ya sampai kalimat as-sholatu khairum minan naum. Wah, itu warga pada kumpul, pada kumpul protes, dikata aki-aki gila kalian, jam 9 azan as-sholatu khairum minan naum. Aki-aki gila. Ya aki-aki nggak terima ya. Gilaan mana lu mau gua, kan dia gitu. Gua panggil tadi azan subuh lu kagak datang. Giliran gua panggil jam 9 lu pada datang. Gila. Nah, ini experience aki-aki itu. Hebat juga sih ya. Cobain dah besok begitu. Kalau nggak diprotes sama masing-masing sekitar ya, tuh masih mujahidin apa-apaan sih jam segini azan gitu. Tuh, ya kembali ke tadi tuh, pemuda sekarang kuatin nih akidah kita, ya kuatin akidah kita, ya karena syubbanul yaum rijalul qad, pemuda masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tinggalin dah tuh banyak-banyak yang nggak manfaat tuh, tinggalin. Ya. Kira-kira pacaran manfaatnya mana nih? Ya, nah, itu dia enggak. Kalau tidak tanya pacaran manfaatnya kayak gini ya. Mau jujur, malu. Iya. Kagak jujur. Butuh juga ya. Ada pacaran itu biar semangat kerjanya, Bro. Semangat kerjanya. Semangat ibadahnya. Ya. Ini perempuan nih, perempuan. Ya. Saya kasih tahu nih ya. Perempuan jangan percaya, ya. Nah, sama rayuan lah, laki-laki jangan percaya, ya. Nah, kalau sebelum ijab kabul, rayuan laki itu gombal semua. Ya. Kalau mereka itu berani, ya, mereka itu pemuda yang gentle, datengin orang tuanya ijab kabul tuh. Kalau belum ijab kabul ngerayu-ngerayu gombal, ya. Sekarang sama si Anissa. Besok sama si Fitri sama rayuannya begitu juga. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kan kita begini ya. Susah kita pengen ngajak kebaikan, ya. Kita mau ngajak ibadah, ya. Jam 2:30 nih di WA ada tahajud ya, ya, agak bangun juga di miss call, ya, bertahajud. Perempuan lagi emang demen banget lagi ya, diperhatiin, bangun tahajud. Akal-akalan, ya, akal-akalan. Pinternya setan tuh lihat, ya, maksiat terasa seakan-akan itu terlihat seperti ibadah. Padahal itu dihiasi saja tuh sama setan. Maksiat itu dihiasi seperti ibadah. Itu rayuan. Ya. Misalnya kalau ada yang beningan dikit, ya. Dibangunin tadi itu 2:30 dibangunin. Kalau mau niat ibadah jangan sama yang sebening doang. Jangan pakai pilih-pilih kalau mau niat ibadah. Semua bangunin gitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Perhatian sama yang bening-bening doang perhatian. Ya. Nah, sama yang kayaan dikit ada perhatian. Nah, yang kasihan kan yang kurang bening. Tapi jangan salah ya, perempuan Indonesia itu
punya karismatik sendiri. Perempuan Indonesia itu punya nilai plus di mata orang-orang asing. Coba deh perhatiin, ya. Saya tinggal di Pejaten. Pejaten itu ada namanya Villa Palma. Sebelahnya ada komplek Australia. Ya, itu saya sering lihat itu orang-orang asing kalau jalan sama bininya, perempuannya biasa-biasa aja. Ya. Malah ada mama gitu yang kagak bening itu ada. Biasa-biasa aja padahal bininya kan gitu ya. Kalau kata kita enggak banget ya. Tapi itu orang bule itu demennya begitu malah. Ya. Coba perhatiin. Ya, pernah gak perhatiin gitu? Hah? Enggak ada bule apa ya sini? Sindah dulu Pejaten. Ya. Oh, kapan-kapan main ke Pejaten ya. Silaturahmi sama saya apa-apa. Ini patokannya lampu merah Pejaten Village itu ke kiri. Nanti setelah Sokolan Speed masuk kanan. Nah, masuk ada gang Pejaten Barat 2. Lewatin Masjid Istiqomah masih lurus. Nah, tanya aja Villa Palma. Gitu. Ketemu Villa Palma itu kalau dipencet pakai remote itu buka sendiri tuh gerbangnya. Ya, ada sensornya tuh gitu. Ya. Tanya aja rumah Ustaz Ridwan mana? Insya Allah tunjukin, no rumahnya di belakang gedung Villa Palma. Makanya di belakangnya, bukan di Villa Palma ya, di belakang. Ya, itulah ya karismatik wanita Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah semakin zaman makin maju, ini wanita, terutama wanita Indonesia itu makin pintar, ya, makin berilmu. 2020 wanita Indonesia sekarang kayaknya begitu juga sini Remaja-wati Masjidil Mujahidin ya nggak ngelihat penampilan ya. Wanita Indonesia tuh sekarang itu dia lebih merhatiin cowok ya yang berwibawa ya. Jadi bukan yang penampilan doang, bukan menang rambut pelimis doang, bukan menang yang motor doang, bukan. Perempuan zaman sekarang tuh lebih melihat laki yang berwibawa. Wibawa bijak, wibawa lokal. Sama aja saat itu juga. Kalau tadi itu ya kita bekali diri kita ini dengan apa? Dengan akidah yang mantap, dengan ilmu agama. Ini jangan tinggalin yang begini-begini ya. Duduk di majelis salim emang berat. Kalau bukan hidayah Allah ini terasa berat. Ya. Kalau bukan karena petunjuk Allah, taufik dan hidayahnya berat duduk di sini. Padahal kan cuma duduk doang. Kita duduk aja, keluar itu pisang, keluar itu semangka. Kan duduk doang. Ya. Ada nggak yang maju di sini sekalinya ngaji pakai bayar gitu? Kagak. Tadi dikelilingin ke kardus ya. Emang dipaksa tuh? Bayar lu nggak mau bayar langsung pulang. Kagak. Ya seikhlasnya aja. Ya, seikhlasnya aja. Tuh kita begitu. Udah enak banget duduk. Cuman masalahnya apa? Karena pahala itu nggak kelihatan. Ya. Dosa itu nggak kelihatan. Jadi ujiannya di situ. Coba kalau Allah perlihatkan itu pahala, melangkahkan kedua kaki terhitung jihad fisabilillah. Ya, duduknya sebentar lebih baik daripada sholat 100 rakaat sunnah. Dikasih lihat itu pahala kita, berebut orang. Ya. Penuh kali ini jalan. Ya. Seandainya umpama diumumin, ya. Ntar malam pengajian remaja Masjid Mujahidin, ya. Yang datang ntar pulangnya bawa duit 10 juta. Ya. Cuman jamaahnya terbatas. Ya. Kira-kira pada datang nggak? Datang. Jangankan sebelum bisa, dari asar. Dari asar itu udah ngantri. Ya, karena apa? Jamaah terbatas yang dapat 10 jutanya. Itu kalau kelihatan. Cuman ujian kita saat ini, Allah pengen ngetes siapa yang ibadah benar-benar, siapa yang hadir karena aku, kata Allah. Dalam sebuah hadis sahih, ya. Nah, dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah itu punya malaikatnya, banyak malaikatnya. Kerjaannya setiap hari, ya. Yaltamisuna fitur, dia cari itu halaqah zikir, dicari itu.
Kalau satu malaikat udah dapat tempat-tempat berzikir, dia panggil malaikat yang lain. Halumu, kemari, ini ada halaqah zikir nih, ini ada pengajian di sini. Tuh, manggil dia. Ya. Kemudian sampai Allah tanya kepada malaikat, apa yang merintah minta? Hamba-hambaku minta apa? Kata malaikat, hambamu minta surga. Allah tanya, apakah mereka udah pernah lihat surga? Kata malaikat, kagak, nggak pernah. Ini kan kita yang ada di sini pengennya apa? Masuk surga. Saya mau kasih tahu. Kalau mau masuk surga syaratnya satu. Nah, kalau masuk surga syaratnya satu. Mati dulu. Betul nggak? Ada yang mau sekarang? Jihad, ini jihad. Ya, kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumahnya, dia keluar untuk menuntut ilmu apa? Fa huwa fisabilillah, dia jihad di jalan Allah. Kalau orang mati di jalan Allah, la jazaa illal jannah. Enggak ada balasan yang bisa membalasnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa nih? Jadi siapa yang mau tadi? Kalau dia mau, kita begini aja gak mau, gimana mau jadi 6 laskarnya Habib Rizik? Iya, udah dijamin itu insya Allah. Ya, yang nyolatin banyak, yang ngasih kesaksian banyak. Ya, malah ada satu jenazah yang senyum-senyum aja begitu ya. Nah, itu begitu. Tanda husnul khotimah. Jadi itu kita siapkan bekal kita, keilmuan kita, karena tantangan di masa yang akan datang itu jauh lebih sulit. Ya. Bahkan dalam sebuah artikel disebutkan bahwa umat Islam saat ini itu udah dikepung dari berbagai macam penjuru arah mata angin. Ya. Syiah ngepung kita, Ahmadiyah ngepung kita, Yahudi ngepung kita, Kristiani ngepung kita. Belum lagi orang-orang yang liberal mengatakan semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, ngapain kita pakai sujud-sujud? Ngapain kita pakai numbing-numbing, bangun tengah malam? Ya, agama semua sama. Enggak. Dalam keyakinan kita, agama yang benar adalah Islam. Maka pegang nih yang kuat-kuat, agama kita Islam. Karena Islam adalah anugerah terbesar, nikmat terbesar yang kita miliki. Ya. Islam adalah syarat diterimanya amal kebaikan kita. Islam adalah modal utama untuk jalan menuju surga. Ya. Orang kafir baik, dermawan, ya. Di dunia dapat balas aja. Ketika di hari kiamat, maka amal kebaikannya itu seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Gitu. Sebaik-baiknya orang kafir di dunia nggak akan masuk surga. Tapi sebaliknya, sebandel-bandelnya orang Islam masih punya jatah malah masuk surga. Oh, enak ya. Sebandel-bandelnya tuh umat Islam masih dapat jatah. Bukan berarti yang bandel nih boleh bangga untuk bandel, bukan begitu ya. Iya sih masuk surga, ntar dulu, tapi kapan dulu masuk surganya kan gitu. Mampir dulu ke neraka gitu, dibalas dulu kan, diazab dulu baru masuk surga gitu. Kuatkan akidah kita, bentengi diri kita dengan memperbanyak ilmu, karena disinilah ya kita dapat ilmu, kita nambah wawasan, kita nambah silaturahim itu dari majelis ta'lim. The majelis ta'lim adalah cara memudahkan kita jalan menuju surga itu lewat majelis ta'lim. Nggak ada amalan lain yang memudahkan orang itu buat menuju surga kecuali hadir di majelis ta'lim. Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang hadir menempuh jalan di tempat dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah yang hadir sini ya, mudah semuanya jalan menuju surga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari majelis taklim lah
kita ini banyak wawasan, banyak keilmuan. Insya Allah Allah kasih hidayah biar jadi anak soleh. Kalau kita udah jadi anak yang soleh, itu bisa nolong orang tuanya, bisa ngangkat derajat martabat orang tuanya. Ya, umpama nih, ya, ke masjid, setiap panggilan azan ke masjid. Ya, jangankan malaikat, manusia aja tuh ngelihat tuh anak siapa sih ya? Bang ini rajin banget ke masjid. Beruntung tuh almarhumah siapa tadi tuh? Almarhumah Bu Mahaya, anaknya lagi rajin. Setiap kali punya rezeki diawalin orang tuanya. Setiap kali ada rezeki dipanggil jamaah buat ta'lim, buat doain segala macam. Tuh gitu. Ya, ngangkat nama harga martabat kedua orang tua kita. Itu baru di dunia. Nanti di hari kiamat Rasul bersabda, "Iza dakhala rajulu al-jannata." Seseorang pemuda itu dia masuk ke surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa abnaihi. Itu dia pemuda nanya, bagaimana keadaan bapaknya, bagaimana keadaan ibunya, bagaimana keadaan pasangannya, istrinya, bagaimana keadaan anak cucunya. Itu ditanyain semua. Sampai kata malaikat apa? Mereka itu belum mencapai amal seperti amalmu. Amal mereka masih sedikit, nggak bisa dibandingkan dengan amalmu. Amalmu bisa membawa kamu masuk ke surga. Mereka belum. Apa kata pemuda ini? Aku bisa beramal karena ilmu yang ku dapat dari orang tuaku. Aku bisa beramal karena ingin menolong kedua orang tuaku. Gak mau dia masuk surga. Sampai kemudian malaikat penjaga surga. Siapa tuh? Saya lupa namanya. Malaikat penjaga surga siapa? Malaikat penjaga surga itu nanya sama Allah, "Ya Allah, ada hambamu gak mau masuk surga karena belum ada orang tuanya, karena belum ada pasangannya, karena belum ditemui anaknya, keturunannya." Apa kata Allah? Di mana mereka semua? Ada di neraka. Keluarkan, himpun mereka, satukan mereka masuk ke dalam surganya. Dimasukin ke dalam surganya berkat anak yang soleh. Sekalipun orang tua udah masuk surga, surga juga ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Sekalipun udah masuk surga, ada orang tua nanti dalam surga, itu dia sedikit demi sedikit naik tingkatannya. Gitu. Ini kalau di sini hujan banjir ya? Banjir ya? Banjir ya? Kira-kira tanah di sini sama tanah di atas mahalan mana? Hah? Ya nggak usah pakai nanya, akan jauh juga yang udah tahu ya. Pasti kan mahalan di atas. Jadi semakin tinggi semakin mahal itu harganya. Gitu kan? Ada apartemen yang bawah ekonomi dan ya kalau banjir kena. Gitu. Makin atas tuh makin mahal. Gitu. Ya, apartemen sama surga tuh ada tingkatannya. Makin tinggi itu makin luar biasa. Ini orang tua dalam surga itu sedikit demi sedikit naik makin tinggi. Sampai orang tua berkata, "Ya Rabb, anna li hadza." Dari mana aku dapat amal ini? Dari mana aku dapat kemuliaan ini? Padahal di dunia aku enggak ngerjain amalan tersebut. Padahal di dunia aku enggak laksanakan amalan tertentu, enggak. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika laka." Ini didapat, kamu naik derajatnya setahap demi setahap dalam surga karena istighfar dari anakmu untuk dirimu. Ya. Makanya amalan buat orang yang sudah meninggal dunia banyak itu istighfar. Nah, ulama kita ngajarin, ya, baca istighfar itu astagfirullahalazim li wali walidayya wal jamil huquqi alayya dan seterusnya. Silakan itu ditambahin apa aja boleh. Kan? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu untuk diriku, untuk kedua orang tuaku dan untuk orang-orang yang menjadi tanggunganku. Gitu. Ya, istighfar yang kita baca. Ya, istighfar kan banyak bentuknya. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Sayyidina Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya sampai akhir. Itu sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar itu ya. Lihat dah, belajar sekali-kali ya dari kata-kata istighfar ya. Karena ya istighfar luar biasa nih. Dalam ada ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Ini mohon maaf jemaah ya. Hah? Oh ya. Ini emang lagi padat-padatnya. Tadi saya sebelum kesini tuh lagi ada acara di Yayasan Yatim Darul Rahman di Pejaten gitu. Baru belum selesai, tinggal acara makan-makan saya tinggal di sini. Belum selesai gitu. Kesini. Nah, besok ada acara tablik akbar di Ciganjur. Kemudian besoknya lagi ada peringatan Maulid di daerah Jakarta Utara. Besokannya lagi ada acara khitanan. Ya. Besokannya lagi agak jauh dikit di sana di Bogor. Ya, itu ada acara tablik akbar juga, cuman buat ibu-ibu. Nah, besokannya lagi jauh dikit lagi Tangerang gitu. Nah, itu juga ada peringatan Maulid ya. Itu semua banyak kan ya. Ya. Juga kalau saya diundang ya. kalau diundang gitu. Emang ya padat gini terus aja. Itu mah enak duduk terus berdiri gini. Nah, ada ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini satu ketika ada muridnya, ada Bang Hasan sih. Ya Allah. Nah, tabarukan ya, tafaulan nih. Semoga berkah nih. Namanya sama dengan nama ulama besar. Hasan Al-Basri ulama besar di zamannya. Satu ketika ada muridnya datang, "Wahai guru, saya ini udah nikah lama, belum punya anak." Kata Hasan Al-Basri apa? Banyakin istighfar. Oh siap guru. Nah, datang lagi murid yang kedua, "Guru, kita punya usaha ini ya, tapi boro-boro untung ya, balik modal juga kagak." Banyakin istighfar. Orang ketiga datang, "Saya punya utang ya, udah usaha kemarin ke sono kemari kagak bisa ini nebus utang." Bagaimana guru? Banyakin istighfar. Pulang dari dia. Istrinya nanya, istrinya dengar dari balik kamarnya. Kemudian apa? Ditanya, "Wahai suamiku, gimana ini?" Orang pertama suruh istighfar, orang kedua suruh istighfar, orang yang ketiga suruh istighfar. Ternyata apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, nah, ini bagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surah Nuh ya, ayat 10 sampai 12. Faqul istaghfiru innahu kana ghaffara. Ya, maka ucapkanlah istighfar ya, karena apa? Karena Allah yang Maha Pengampun. Dan seterusnya, yursil sama midro dan seterusnya. Ya, Allah turunkan itu hujan yang deras. Allah tumbuhkan itu kebun-kebun, hidangan, buah-buahan dan yang lain-lainnya, itu semua karena keberkahan istighfar. Gitu. Coba dah sekali-kali ngerenungin istighfar. Istighfarnya tadi Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah zolimin diri kami sendiri. Kalau bukan karena rahmat-Mu, bukan karena karunia-Mu, kami termasuk orang yang rugi. Ini kenapa Nabi Adam baca istighfar ini? Kan Nabi Adam baca istighfar ini sejak Allah keluarkan dari surga. Kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Hah? Ayo dah. Angkat tangan dah. Yang benar ntar dikasih sama Bang Jaya aja ya. Ya. Hei perempuan, Nabi Adam kenapa dikeluarin dari surga? Makan apa? Nah, makan buah? Nah, itu dia tuh. Ya, kalau kita belajar setengah-setengah itu begitu. Nah, kalau kita jarang-jarang duduk di majelis taklim, kita bisa salah. Allah kan cuma katakan nama Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan deketin pohon ini.
Kalau kau deketin pohon ini, engkau termasuk orang yang zalim. Ya, kemudian iblis datang, bisikin kepada Adam, bisikin kepada Hawa. Apa yang dibisikkan? Engkau itu nggak kekal dalam surga. Karena engkau nggak kekal, maka makan ini buah khuldi. Buah khuldi itu artinya buah kekekalan, keabadian. Kalau kamu makan Adam buah ini, maka kau akan jadi kekal dalam surga. Padahal kata Allah, jangankan makan, deketin pohonnya aja nggak boleh kata Allah. Ya, cuman iblis bilang ini buah keabadian, kau makan kau akan kekal dalam surga. Jadi yang mengatakan buah kekal itu siapa? Iblis. Yang nyebut buah khuldi itu siapa? Tadi siapa yang ngomong buah khuldi? Jadi begitu ya. Jadi yang nggak bisa dipilih. Biarin. Itu makhluk Allah, dia pengen ngaji juga di sini. Ya, dia pengen dengerin saya ceramah juga. Kan dengerin doang ya. Pakai turun juga. Ya. Fokus ya. Nah, jadi begitu. Ya. Enggak apa-apa. Berkah ini namanya berkah ya. Lanjut. Ya. Jadi tadi Nabi Adam dikeluarkan karena makan buah larangan. Buah khuldi lagi, udah tahu iblis sama ngomong buah khuldi. Buah larangan. Tuh, ya. Tapi ketika Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah larangan ini, ya, kemudian Adam doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami udah zalimin diri kami sendiri. Tuh. Adam nyalain dirinya sendiri. Kan yang rayu iblis, Adam nggak nyalain iblis. Tuh hakikat istighfar tuh. Justru apa? Justru kita harusnya introspeksi diri sendiri. Justru kita itu artinya harus mawas diri sendiri. Kalau apa-apa terjadi, jangan salahin orang, salahkan diri sendiri. Tuh istighfarnya Nabi Adam. Ya, cuman gara-gara makan buah larangan, satu dosa, satu maksiat, Adam dikeluarkan dari surga. Satu dosa doang. Nah kita dosanya 70, dosanya banyak, pengen masuk surga. Ya, malu ya kita. Ya, pengen masuk surga, pengen masuk surga. Subuh siangan. Gitu ya. Nah, ada majelis kagak pernah hadir. Rumah dempet padahal. Gitu. Tuh, ya. Sekali lagi Adam nyalain dirinya sendiri. Adam nggak sadar ini gara-gara iblis kan ya. Pakai ngerayu-ngerayu nggak begitu. Tapi dia lebih koreksi diri Nabi Adam. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku ini termasuk orang yang zalim. Ya. Kan Nabi Yunus ninggalin kaumnya, ninggalin kampungnya. Dia pergi naik bahtera, naik kapal laut, kemudian badai, dikocok amanah koda kapal, keluar Nabi Yunus. Nah koda kapal tahu nih, ini orang alim nih, ini orang soleh, jangan dia yang dilempar, masukin lagi dah, kocok lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Ya, jangan, yang lain dah, ini orang soleh jangan, kita kualat kita, masukin lagi, kocok lagi, Nabi Yunus lagi, gitu ya. Nabi Yunus nggak butuh penghormatan manusia. Nabi Yunus gak butuh perhatian orang tuh. Begitu tuh, ya. Pemuda harus begitu tuh. Jangan caper. Ya, jangan caper, cari perhatian. Awas nih, Rabbana gue aja ngangkat sendiri. Tuh. Ya, gue ngangkat sendiri nih. Wah, ada demenannya di situ. Iya, angkat sendiri. Giliran demenannya pulang, angkat aja nih. Ya, moga kan gitu. Ya, cari perhatian. Nabi Yunus gak gitu. Nabi Yunus udah biarin dah. Emang dikocok. Saya lagi, udah saya nggak apa-apa dah, saya loncat, ya biar ini kapal nggak terlalu bebannya nggak terlalu banyak. Itu Nabi Yunus begitu, ya sportif Nabi Yunus, Nabi itu ngajarin sportif, begitu. Tapi bisa aja ya kadang-kadang tuh bisa aja tuh akal-akalan nakodanya ya. Jangan-jangan kocokannya semua Nabi Yunus namanya. Dikeluar kocok lagi Nabi Yunus lagi.
Tapi singkat cerita dia dimakan sama ikan. Ikan apa? Dimakan juga ikan paus. Sampai akhirnya apa? Untung makannya nggak dari papa. Yunus langsung ditelan aja. Iya. Jadi masih hidup di perut. Kemudian Allah bikin mulut kan. Aduh. Ini kecoa nggak tahu diri amat ya. Nah Bang Jai ditembakin juga kan dia yang punya acara ini dia. Jangan. Ini ya. Jangan ditembakin kalau Bang Jai yang lain nggak apa-apa. Ya. Singkat cerita ini perut ikan paus dibikin mulus sama Allah kemudian muntah. Ketika muntah Nabi Yunus dikeluarin. Ya, tapi kan ketika dalam perut doanya begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, ya Allah maha suci engkau, aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus bilang dirinya zalim. Enggak pernah tuh Nabi Yunus nyalain ikan paus. Gara-gara ikan paus nih gue ditelan. Ada di dalam perut, enggak nyalain ikan paus, tapi nyalain dirinya sendiri. Jadi begitu. Kalau kita satu saat kita ngapain aja, kita ngalamin baik kecelakaan, ujian, salahin diri sendiri. Saya punya guru satu ketika naik Gojek nih di daerah Jagakarsa. Itu Gojeknya ya nggak tahu dia ngantuk atau ngapa ya jatuh. Guru saya tuh pental berapa meter ke depan, berdarah ini palanya ya. Kalimat yang keluar dari mulut, dari lisan guru saya, dia bilang astagfirullahaladzim, saya kecelakaan, pasti ada salah dengan saya nih sebelum saya naik Gojek. Pasti ada perbuatan yang Allah nggak ridho sebelum saya naik Gojek. Sekali-kali begitu tuh kita istighfar, ngaku sama diri kita ditimpa ujian, ban motor kita bocor, ya kaki kita kena apa, istighfar. Bisa jadi sebelumnya ada dosa yang kita perbuat tanpa kita sadari. Jangan dikit-dikit nyalain orang gitu ya. Jangan dikit-dikit marahin orang. Kita sendiri koreksi sama diri sendiri. Makanya apa? Peringatan maksudnya. Di penghujung tahun 2020 kata saya di nomor apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung diri kita sebelum nanti di hari kiamat kita dihitung-hitung. Gitu, kita hitung. Ya, koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Kadang-kadang kita gampang menghitung-hitung kekurangan orang, tapi kita lupa menghitung kekurangan kita sendiri. Ya. Karena barangkali saat Allah uji kita itu karena dosa yang kita perbuat. Barangkali Allah kasih kita ujian, cobaan, bahkan peringatan, itu bisa jadi karena dosa yang ada pada diri kita. Terakhir, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau berkata, apa? Ma nazala balaun illa bizambin. Tidak satu bala ujian dia itu turun kecuali karena dosa yang diperbuat hamba-hambanya. Begitu. Jadi kalau ada ujian, mara bahaya, cobaan itu turun, pasti ada dosa yang kita perbuat. Ini corona nggak habis-habis. Karena apa? Karena maksiatnya banyak. Karena orang belum istighfar, orang belum bertaubat. Yang terbaru di Wisma Atlet, ya, terbaru di Wisma Atlet. Nah, bukan pasiennya, ada oknum perawat, ya, oknum perawat laki, dia bermain sama yang laki. Ternyata bukan laki sama laki doang, oknum perawat perempuan juga main sama perawat perempuan. Bahkan Natalan kemarin itu ada mobil goyang-goyang sendiri. Berapa lama itu goyang-goyang sendiri? Ngapain itu? Itu yang di depan Alfa tuh goyang-goyang diri mobilnya. Yang pakai koin itu goyang-goyang. Itu bagaimana ini corona pengen diangkat sama Allah, sedangkan kita nggak taubat, sedangkan kita nggak beristighfar. Rasul aja yang udah jelas dosanya diampunin, Rasul aja yang pemimpin negara, beliau dalam Sahih Muslim dikatakan istighfarnya nggak kurang daripada 70 kali. Dalam Sahih Bukhari dikatakan istighfarnya, taubatnya Rasul dalam sehari nggak kurang daripada 100 kali. Ini kita pengangguran, dosa banyak, surga juga belum jelas, ya, taubatnya males banget, istighfarnya males kita. Nah, coba dah, ya. Kemudian apa kata Sayyidina Ali tadi? Wa ma rufi'a illa bitaubah. Ujian ini, cobaan nggak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Maka di penghujung akhir ini
ya, penghujung tahun 2020 kita evaluasi muhasabah diri kita agar apa? Agar kita di tahun 2021 nanti itu lebih baik daripada tahun ini. Agar kita lebih memperbaiki diri, kita lebih mawas diri lagi untuk lebih memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena kalau bukan dari diri kita susah gitu ya, harus dari diri kita yang memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali ya, selaku yang bisa saya sampaikan. Emang itu yang dibukakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan, yang kurang dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.